Wanita Sunda ini karena saya terinspirasi ingin mencoba Mhm. menghapus stereotip buruk tentang wanita Sunda di luar sana, bahwa wanita Sunda itu yang dikenal kan di luar di luar Jawa Barat itu sering dicap buruk karena wanita Sunda tuh hobi dandan, materialistis gitu. Tetapi saya memang menulis ini bukan hal baru buat saya. Mhm. Dari saya kecil saya udah sering bikin cerpen-cerpen karena saya hobi ngayal gitu. Ah, Bahwa pendidikan sejati tak melahirkan kesombongan, tapi menumbuhkan kerendahan hati. Karena ilmu bukan tangga menuju keangkuhan, tapi lentera bagi kegelapan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Wah, pagi, 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 pagi. Jumpa kembali di Bincang Asik, Perpustakaan Pusat Universitas Pakuan. Pagi ini kita kedatangan tamu yang spesial, yang luar biasa, sudah menyempatkan waktunya. Ya, ini jadi siapakah dia? Siapakah dia gitu ya? Ada lagunya nggak, Mas Fei? Siapakah dia? Nggak ada lagu siapa dia. Ya, eh teman-teman semua, kita kehadiran Ibu Mega, Mustika Mega Wijaya, dosen ya, ibu dosen betul, Ya betul. ibu dosen, dosen di Universitas Pakuan ya Bu ya, Iya benar. betul dosen kita. Jadi teman-teman, ternyata Pakuan sebagai universitas yang unggul, mandiri dan Berkarakter. berkarakter itu memiliki dosen-dosen yang luar biasa. Salah satunya adalah Ibu Mega. Kenapa luar biasa? Wah, pertanyaannya kenapa luar biasa? Pertama, dosen mesti tridharma perguruan tinggi. Wah, apa Bu? Pendidikan, Penelitian, penelitian, pengabdian pada masyarakat. pengabdian kepada masyarakat. Wah, udah tiga bebannya tuh. Kemudian tiba-tiba cinta datang kepadaku, itu lagu siapa sih? Kok jadi tiba-tiba cinta datang kepada aku, itu lagunya Cherry Bell. Bukan ya? Bukan deh. Pokoknya tet yang bisa, yang tahu lagunya komen ya nanti di bawah. Ya. Nah, Bu Mega ini ternyata teman-teman punya buku. Bukunya judulnya Wanita Sunda. Masya Allah. Boleh tepuk tangan. Wih, wanita Sunda. Wanita Sunda, kita tanya-tanya aja langsung nih. Bu, Bu dosen, penulis ya. Kenapa judulnya Wanita Sunda, Bu? Baik. Oke. Wanita Sunda ini karena saya terinspirasi ingin mencoba Mhm. menghapus stereotip buruk tentang wanita Sunda di luar sana, bahwa wanita Sunda itu yang dikenal kan di luar di luar Jawa Barat itu sering dicap buruk karena wanita Sunda tuh hobi dandan, materialistis gitu. Sejatinya wanita Sunda itu adalah, kalau saya ngefansnya sama Ratu Galuh. Masya Allah, fans Ratu Galuh. Mas Ferry nggak tahu kan Ratu Galuh siapa? Ah, jelaskan Bu, biar Baik, Ratu tahu. Galuh itu seorang perempuan yang cerdas, kuat, dan dia juga istri dari Prabu Siliwangi. Ratu Galuh itu sangat mewakili sosok wanita Sunda. Selain itu juga ada Dewi Sartika, Mhm. Diah Pitaloka, dan yang lain-lainnya. Jadi wanita Sunda itu seharusnya adalah sosok yang cerdas, kuat, cantik, dan hanya wanita Sunda yang bisa mengharmonisasikan antara kecantikan luar dengan kecantikan dalam. Begitu. Hanya wanita Sunda yang bisa mengharmonisasikan kecantikan luar dan Kecantikan dalam. dalam. Masya Allah. Jadi itu kenapa diambil judulnya Wanita Sunda ya. Ratu Galuh itu istrinya Prabu Prabu Siliwangi. Siliwangi. Jadi dekat dong, ini luar biasa Ibu. Jadi mungkin Ibu sering ikut panitia wisuda ya. Nah, setiap panitia wisuda itu ada wangsit Prabu Siliwangi. Oh, Pak Rektor nih, luar biasa nih Pak Rektor. Bu Mustika Mega, Pak Ketua Yayasan juga. Beliau mungkin terinspirasi ya karena sering dibacakan. Ternyata di balik sosok Prabu Siliwangi ada wanita Sunda yang Sunda. luar
biasa begitu ya. Jadi ini menarik nih temanya, eh bahwa ada cap negatif ya di masyarakat sana terkait dengan eh apa namanya ya, perilaku wanita Sunda, dan ibu ingin membantahnya. Oke, lanjut Bu ya, lanjut Bu. eh Novel ini berarti kan fiksi ya? Iya. Iya, fiksi. Tentu saja ibu ketika menulis novel ada inspirasi penulis, begitu ya, inspirasi penulis. Siapa Bu penulis inspirasi ibu? Sebetulnya saya terinspirasi dari mamah saya sendiri karena Masya. mamah saya asli wanita Sunda. Asli wanita Sunda. sudah. Berarti ini tentang mama enggak? Enggak, bukan. Oh, enggak. Tidak. Gimana? Mungkin karena saya dilahirkan oleh seorang wanita Sunda, Mm-mm. jadi saya terinspirasi bahwa sosok wanita Sunda itu ya seperti mama saya yang cantik, Mm-mm. tapi juga cerdas dan someah ya. Someahnya wanita Sunda itu bukan murahan. Someah wanita Sunda itu adalah karakter. Oh, sama itu ramah ya berarti ya. Iya, iya, iya. Oke, oke. Jadi ibu terinspirasi dari ibu Bu Mega ya, untuk sehingga menulis wanita Sunda. Berapa lama nih Bu proses pengerjaannya, dari mulai adanya ide kemudian sampai dia jadi draft, kemudian jadi tulisan dan masuk ke penerbit sampai ini launching di bulan Di bulan Agustus. bulan Agustus. Nah, berapa lama Bu? Sebetulnya kurang lebih 4 bulan. Tepuk tangan. Aduh, Mas Pei, teman-teman semua, saya dosen bahasa Indonesia, ngajarin prosa fiksi. Ini saya udah baca luar biasa bukunya. Kemudian hanya 4 bulan, kayaknya saya jadi dosen hukum aja deh. Bu Mega yang jadi dosen prosa fiksi ya. Ini luar biasa loh, 4 bulan jadi sebuah karya novel ya. 4 bulan nih, berarti hanya 4 bulan itu sampai publish ya. Sebenarnya saya juga nggak pede ya, karena Iya, iya. saya backgroundnya ilmu hukum. Hmm. Nanti takut dibilang, sebetulnya awalnya saya mikir dia takut dibilang orang Hmm. orang hukum nih bisa-bisaan nulis buku novel gitu. Tetapi saya memang menulis ini bukan hal baru buat saya. Hmm. Dari saya kecil saya udah sering bikin cerpen-cerpen karena saya hobi ngayal. Sama Bu, kita hobi ngayal lah ya. Murah soalnya ngayal ya Bu ya. Oke, lanjut Bu. Jadi dari kecil memang ya? Iya, dari kecil suka buat cerita pendek. Ya luar biasa ini untuk empat. Nah, kapan-kapan masuk kelas saya Bu ya. Mohon Bu ya, diajarin anak-anak saya 4 bulan bisa buat karya. Tapi kayaknya saya nggak bisa Bu dihukum Bu. Saya nggak hafal-hafalan pasal, junto, apalah nggak hafalah saya lah. Ampun itu, ampun. Oke Bu, kesulitannya ada nggak Bu? Dari 4 bulan itu proses yang paling sulit apa nih dalam proses menghasilkan sebuah novel yang luar biasa ini, si Wanita Sunda? Kesulitannya mungkin di menuangkan emosi ya. Menuangkan emosi. Emosi ke dalam suatu tulisan. Tentunya dengan biasanya kita kan bikin buku ajar gitu kan, buku referensi yang serius-serius, tiba-tiba disuruh bikin. Saya pengen bikin novel, dan kebenaran Pak Wildan, saya bikin novel ini ketika saya di rumah sakit. Lagi sakit? Ya. Tambah hebat, lagi sakit. Pengen lagi sakit bikin novel, teman-teman semuanya. Lagi sakit bikin novel. Aduh, hebat. Jadi dulu waktu sakit, saya pernah penurunan kesadaran. Jadi 4 hari nggak bangun. Nah, ketika saya sadar, terus nggak boleh pegang handphone, nggak boleh nonton TV, nggak boleh yang berat-berat, baca buku pun nggak boleh. Tapi saya izin sama dokter, dok saya nggak bisa nih kalau misalkan cuma tergeletak doang gitu, nggak melakukan sesuatu gitu. Akhirnya saya minta, ya udah ambil pulpen sama kertas, saya minta pulpen sama kertas. Akhirnya saya tulis novel ini. Jadi novel ini, Masya Allah. Berarti ini di rumah sakit ya? Di rumah sakit. Di rumah sakit, habis sakit. Kayaknya saya habis sakit. Habis sakit tuh udah gak mikirin apa-apa, Pak. Emang udah jodohnya nih novel ya Bu ya. Nah, kemudian ini ada puisi-puisinya juga ya Bu ya? Iya. Iya, iya, ada puisinya. Mana tadi Bu? Boleh Ibu bacakan? Boleh. Oke, kita
Teman-teman kita saksikan Ibu Mega membacakan puisi di novel Wanita Sunda. Bahasa Indonesia boleh, bahasa Sunda boleh, Bu. Iya. Di sini saya ada kutipan tentang, karena saya backgroundnya orang hukum nih, bahwa pendidikan sejati tak melahirkan kesombongan, tapi menumbuhkan kerendahan hati. Karena ilmu bukan tangga menuju keangkuhan, tapi lentera bagi kegelapan. Cakep. Karena ilmu bukan menuju keangkuhan ya. Iya, itu diksi-diksi yang dihukum ya. Ada diksi. Boleh Bu, bacakan lagi Bu, menarik Bu. Semakin dalam aku memahami hukum, semakin lenyap keinginanku untuk menghukum. Sebab hukum bukan cambuk untuk menakuti, melainkan cahaya untuk mengarahkan manusia kembali ke jalan yang adil. Cakep. Ini karena mungkin saya jarang baca-baca novel hukum ya. Tapi jadi isinya tuh kayak, oh iya ya, hukum tuh begitu ya. Ada nilai-nilai yang luar biasa begitu di dalam hukum gitu. Bu, lanjut Bu. Ini saya mesti muji warnanya nih. Hijaunya hijau bagus nih. Mas Pai, kayaknya di buku kita tuh nggak ada yang hijau-hijau kayak gini ya. Kayaknya ya. Ide siapa Bu nih hijau Bu? Ide saya. Ide saya. Kenapa suka hijau? Enggak, awalnya sama penerbit itu dikasih warna pink. Warna pink. Saya minta hijau karena hijau ini kan melambangkan keteduhan. Daun. Daun ya, kehidupan, keteduhan. Itu alasan filosofinya ya Bu ya. Sehingga ketika novel Wanita Sunda ini ada di tangan teman-teman semua, dia warnanya hijau bukan pink. Padahal kan biasanya cewek-cewek pink ya, pink. Tapi kalau Wanita Sunda itu kan, kalau misalnya kita tanya Sunda itu identik dengan warna apa sih, pasti hijau. Iya, Wanita Sunda identik dengan warna hijau. Apa? Kartu Pantai Selatan hijau juga ya. Wanita Sunda kan? Iya, Pelabuhan Ratu kan Sunda kan? Iya. Mas Ferry pernah lihat Kartu Pantai Selatan? Belum pernah ya. Teman-teman semua juga ya, kalau di mitosnya memang hijau ya. Bu, ini kan latarnya menarik ya Bu ya. Ibu angkat dari kisah nyata, kemudian juga berbalut dengan fiksi ya Bu ya. Dari Ibu sendiri nih, ketika menulis ini, harapannya untuk membaca bagaimana Bu? Harapan saya, pesan saya bisa sampai bahwa tadi stereotip buruk tentang wanita Sunda bisa bergeser. Sejatinya wanita Sunda itu saya kembalikan ke fitrahnya, yaitu wanita yang cantik, cerdas, anggun, someah gitu. Dan kuat. Dan kuat ya. Oke, jadi Ibu ingin dengan novel ini justru bukan untuk merendahkan wanita Sunda. Dia mesti kembali ke fitrahnya, bahwa wanita Sunda tuh kuat, cantik, someah begitu ya. Sehingga teman-teman Sunda khususnya ya, suku Sunda wanita itu dengan membaca novel ini mudah-mudahan mendapatkan inspirasi ya Bu ya, mendapatkan inspirasi supaya menjadi wanita Sunda seutuhnya. Wih, Sunda keutuhnya. Saya mau kutip sesuatu nih Bu ya. Ya ini. Teman-teman nih, kalau teman-teman suka lukisan, gambar, jadi novelnya menarik nih. Ini kalah nih Sarjana di Tepian Baskom juga. Jadi novelnya tuh ada ilustrasi yang luar biasa. Kehidupan selalu berjalan seperti air yang mengalir. Alirannya tidak selalu lurus dan tanpa hambatan, tetapi selalu ada pejuang untuk terus melaju. Ini menunjukkan kekuatan ya, Iya. Menunjukkan kekuatan. Apa yang Ibu ingin sampaikan sebetulnya? Bahwa kita kan kalau hidup itu selalu akan ada ujian dan selalu akan ada cobaan. Tadi makanya melambangkan aliran air, ya, deras. Tetapi wanita Sunda dalam menghadapi setiap ujian dan cobaannya tetap terus bangkit, sekalipun jatuh,
kita kumpulkan lagi tenaga, kita akan terus bangkit. Itulah sosok wanita Sunda. Jadi mesti jatuh bangkit, jatuh bangkit. Lanjut Bu, ini saya suka juga nih kutipan yang ini. Mereka yang hanya melihat fisik seringkali buta pada isi hati. Mataku terbuka, namun hatiku terluka karena dunia terlalu pandai memakai topengnya. Ah, ini yang sering pakai topeng mah Noah, akhir Noah ya. Ada lagunya topeng kan Mas Bay ya? Iya iya. Ini gimana Bu nih? Ya, jadi terkadang orang itu hanya melihat dari luarnya saja, makanya judge, don't judge the book by the Big by cover. cover ya. Jadi hanya melihat kepada tampilan luar fisiknya saja, seringkali mereka tidak melihat isi hati. Jadi kalau misalkan contohnya saya nih kelihatan kata orang-orang, kadang suka ada yang bilang misalkan orang tuh judes gitu. Kalau misalkan Enggak lagi juga ya Mas Bay ya. Terus terus. lagi cembetet gitu kan. Enggak. Tapi kalau karena dia belum kenal siapa saya gitu. Tanpa melihat, harusnya kita melihat orang itu bisa bijak. Oh, Jangan karena hanya memang melihat dari luar fisik bentukannya ya. saja. Kayak bentukannya. Saya tuh kayak saya Bu, muka saya kan kayak orang baik ya. Ya, tapi sebenarnya saya jahat. Oh enggak gitu. Oh enggak gitu. Enggak, sebenarnya saya kayak orang jahat, tapi saya baik gitu ya Bu ya. Sebetulnya. Jadi saya setuju nih bahwa eh bahwa apa namanya? Kita kadang-kadang sering kali melihat hanya dari fisik. Nah, yang saya suka gini. Ibu tuh hukum ya, Iya. ibu tuh hukum. Tapi eh ibu tidak eh kaku di sini ya. Jadi tidak kaku. Jadi bermain dengan kata-kata padahal maksudnya gitu kan. Kan sebetulnya tinggal bilang A gitu. Kalau dihukum kan mesti A ya, mesti data. Nah, itu tuh karena mungkin tadi ibu sering suka sastra sejak SD ya, sejak sejak kecil mungkin sejak begitu. Gitu. Di hukum juga ada aliran progresif. Ah, saya nggak tahu nih. Ya, Kayaknya aliran progresif mah dikunci musik ya, Pak ya? Family Code itu. Nah, gimana tuh? Jadi gini, belajar hukum itu sulit Iya. kan, tapi lebih sulit kalau kita tidak paham hukum. Jadi bisa Oh, dibodoh-bodohin. iya ya. Nah, belajar hukum itu jangan baru tahu 1, 2, atau 3 pasal, tapi jiwa ingin menghukumnya yang ditingkatkan. Hukum itu hadir untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk menghukum seseorang. Ya ya ya. Jadi baru tahu pasal 1 nih, Pak Wildan misalnya Mas Ferry kerja sampai jam 6. Wah, nih tidak apa namanya? Apa ya? Emburnya nggak bayar misalnya ya gitu ya, hukum dihukum. Padahal mah nggak gitu ya, Bu ya? Gitu. Nah, Nggak itu gitu. tadi ada yang membantahnya kalau di hukum itu namanya aliran progresif. Aliran si progresif itu. Bu, lanjut nih. Saya mulai tambah kagum nih sama Ibu ya dengan apa yang Ibu sudah eh, tuliskan. Di hukum itu berarti pakai otak kiri ya, belahan otak kiri kan. Nah, kemudian bagaimana Ibu mensiasati supaya otak kanan Ibu ya, ini kan ada di proses otak kanan nih. Kalau saya ini nggak bisa nih Bu. Nih yang tanya nih Mas Ferry nih, saya tuh nggak bisa nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nggak bisa. Saya tuh kadang-kadang ke 7 dulu, nanti ke 2, ke 1 gitu ya. Nggak bisa karena saya cenderungnya belahan otak kanan. Nah, bagaimana Ibu yang S1 dihukum, S2 dihukum ya, di Pakuan lagi udah dihukum di Pakuan. Nah udah gitu, eh tapi Ibu bisa mensiasati itu. Gimana Bu? Ada tips nggak Bu supaya orang-orang yang biasa menggunakan otak kiri ya, data, berarti kan data ya, tiba-tiba switch jadi dunia dunia hayal. Bagaimanapun kan ini penuh dengan hayalan kan, tidak tidak 100% dia kisah nyata begitu. Gimana Bu? Mungkin karena tadi satu, saya terbiasa tertib ya. Saya terbiasa tertib dari saya kecil. Mungkin tadi didikan mama, almarhum mama saya yang membiasakan suatu hal yang tertib. Dan setiap hari itu saya selalu berpikir saya mau ngerjain apa nih. Ketika mau tidur pun saya selalu flashback. Nih hari ini saya ngerjain apa, besok saya mau apa. Jadi sudah terbiasa ya. Si sosok mamah itu menjadi inspirasi dan
model ibu ya dalam mengarungi kehidupan ini. Ya, Gimana Bu menurut Ibu? Mas sudah almarhum ya? sudah Ya, almarhum. teman-teman mari kita doakan almarhum Ibu Mega yang almarhum ibunya Ibu Mega yang sudah melahirkan anak yang eh, luar biasa ya. Yang sangat luar biasa Masya Allah. Semoga eh, dilapangkan kuburnya. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Eh, maksud saya gini, Bu, eh, sosok ibu tuh bagaimana? Ibunya Ibu Mega tuh menurut Ibu? Baik. Mama saya itu tidak terpelajar. Dalam Tidak. arti kan kalau ijazah kita ini saya ya. Mm. Saya ini menamatkan kuliah S3. Tapi bukan tanda saya seseorang itu dengan mempunyai ijazah bukan tanda manusia telah berpikir kan. Kalau kata Rocky Gerung kan seperti itu. Oke. Nah, mama saya itu menggambarkan dia memang tidak sekolah tinggi seperti saya, Mm. tapi karena doa mama saya bisa dari saya kecil mama saya selalu bilang cekelan buku kalau orang Sunda, cekelan buku, cekelan Mhm. buku. Gitu. Berkat doa mama saya yang selalu memberikan saya wejangan ya, Mm. pegang buku, selalu suruh belajar. Jadi kemana-mana tuh saya selalu bawa buku. Dulu kan kita masih belum ada handphone. Iya, Ya. iya. Kemana-mana saya selalu bawa buku, entah itu buku cerita, entah itu buku pelajaran, dengan buku yang terbatas pada saat itu. Mm. Saya selalu kemana-mana itu bawa entah buku, entah koran gitu. Gak boleh. Oke, oke, luar biasa, Masya Allah ya. Jadi teman-teman semua, ternyata eh, apa yang dilakukan oleh orang tuanya Bu Mega dengan membekali anaknya buku ternyata nanti hasilnya ini. Kenapa begitu? Karena ada teorinya. Kalau kamu membaca, nanti kamu menulis begitu Bu ya. Iya, jadi kalau sering membaca nanti kita akan Dan saya juga ini terinspirasi dari bacaan kita itu, bapak saya ya bilang, bacaan kita itu suatu saat akan menolong kita. bacaan kita akan menolong kita. Dek, Mas Pai rajin baca buku ya, Masya Allah Quran Bu katanya. Iya, nanti tahsinnya kita datangkan ustadz-ustadz lah ke sini ya Mas Pai ya. Bulan puasa ya. Ya, gitu. Ya, jadi saya mulai tahu nih dari perbincangan singkat kita tadi, teman-teman semua, bahwa meskipun Ibu Mega ini adalah dosen Fakultas Hukum di Universitas Pakuan, tapi memang sejak kecil memang lingkungannya mendukung untuk menjadi penulis. Salah satunya sejak kecil selalu membaca buku. Zaman dulu tuh buku tuh ya Allah Bu ya, kemewahan ya. Sesuatu yang mahal begitu ya. Jadi kalau ada orang yang beli buku itu artinya dia emang sudah jauh melampaui batas zamannya begitu ya, karena ya di zaman itu agak-agak susah lah untuk bisa punya buku. Yang kedua, ketiga, keempat, kelima gitu ya Bu ya. Ini banyak hal yang positif kalau saya baca begitu. eh Cing Ciripit, nah ini saya suka nih, Siga Merpati. Cing Ciripit itu apa teh? Mainan-mainan gitu ya. Cing Ciripit, teman-teman ada yang tahu Cing Ciripit? Nah, itu kenapa itu ada di sini gitu? Coba Bu, ini menarik loh. Diksi yang sudah saya kayaknya udah 12 tahun kali Bu saya nggak dengar Cing Ciripit. Gimana Bu nih? Dulu kan ada cing ciripit Uh, satu lang sabajing. nah, Cing Ciripit satu angsa bajing. Ini angkatan Panana ini mah kayaknya. Gimana tuh Bu? Cing Ciripit, Jadi Siga Merpati, deket, kabur, kabur jauh, ngalayang. Apa tuh Bu? saya menginspirasikan kalau menggambarkan kalau wanita itu seperti burung merpati. Hmm. Jika semakin didekati, dia akan jinak-jinak merpati. Oh, Tapi tuh. kalau didekat dia malah terbang gitu. Kalau di dekat dia terbang Kayak burung ngalayang merpati ya. kan gitu. Iya, iya, iya. Ini lumayan nggak tahu meskipun saya penyuka ikan. Teman-teman semua di perpustakaan kita punya dua ikan baru, si Ipit dan si Upit. Nah, ini si Ipit dan si Upit baru dari mana Mas Fe? Dari pasar ikan baru. Ya, jadi boleh ngasih makan kalau yang punya eh panggang ikan begitu. Ya lumayan kan. Nanti kapan-kapan saya bikin kan. Jadi saya terinspirasi Bu. Nanti saya bikin filosofinya dari ikan lah ya. Karena
Kalau dari Merpati saya tidak tidak dekat dengan Merpati. Oke, selanjutnya Bu. Eh jadi ini novel pertama Ibu ya. Ya, pertama. Novel pertama saya juga apa anak muda teh sekarang teh scroll scroll ya, ini pernah dibincangkan di beberapa tempat ya Bu ya. Iya. Pernah dibincangkan di beberapa tempat. Kemudian juga dari segi judul tuh, oh ini mestinya jadi bacaan wajib wanita wanita Sunda, dan nanti mesti dengan teman-teman apa namanya penggiat literasi ya, khususnya wanita, untuk bisa mendiskusikan si novel ini. Selanjutnya Bu, selama Ibu menulis novel ini, yang tadi kan ada kesulitannya ya Bu ya, bagian mana yang paling menyenangkan? Bagian menyenangkan tuh pada saat bikin puisi-puisi syair-syair itu. Oke. Kenapa tuh Bu? Kenapa? Karena saya memang koleksi dan suka sama syair-syair. Sama saya ya. Nah, itu yang dipegang tuh apa tuh Bu? Halaman. Nanti teman-teman yang punya bukunya, 46. halaman 46 ada syair juga, ada puisi ya. Nah, boleh Bu? Saya bikin Sunda ya ini. jadi Nah, ini biar supaya karena judulnya ini wanita Sunda, wajib hukumnya ada tulisan bahasa Sunda. Coba Bu. leles tapi tepegat ku angin. Lembut tapi teges dina kahadean. Aya dina jero leungeun leutikna. Kakuatan nu teu saukur nu bisa ngukur. Wanoja Sunda nyimpen rasa dina jempring. Ngadenge leuwih loba ti batur nyarita. Tutur basa leuleus ngagurat kahadean. Dina sagalana. Nya kaharti, nya kahormatan. Lamun ceurik lir hujan di lembur, teu ngagebrus, teu ngaguyur rasa. Lamun seuri nyaeta panon poe dina imah, ngangetkeun lain ukur nyinar. Wanoja Sunda lain ngan geulis dina paras, tapi geulis dina tata krama jeung hate. Sagala kalakuanna lir tari jaipong, lemes tapi pinuh ku kahirupan. Masya Allah, luar biasa teman-teman. Ini, aduh saya nggak nyangka loh Bu Mega bisa nulis Sunda kayak gini. Ini Sunda lepas banget ya. Ya. Saya Sunda yang aduh, Saya juga jadi nanya-nanya itu. nanya-nanya ya. Sunda yang, aduh yang gak ada kayak gini Mas Bay. Ini intinya apa Bu? Tapi saya tahu deh, nggak ya, biar saya nggak terlihat bodoh-bodoh banget ya. Ini nih saya tahu nih ya. Wanita Sunda lain ngan geulis dina paras. Tahu, tidak hanya cantik dari wajah, tapi geulis dina tata krama jeung hate, tapi cantik hatinya gitu ya Bu ya. Segala kelakuan seperti tari jaipong. Wah, ini Masya Allah ada jaipong sebagai simbolis ya, lemes tapi pinuh ku kehidupan, penuh dari kehidupan. Coba Bu, ini Bu yang lainnya Bu. Duh, saya soalnya Sunda yang Bu. Gimana Bu? Baik, jadi wanita Sunda itu tadi yang saya bilang someah, Mm-mm. lembut, tapi tidak goyah oleh angin, jadi kuat. Mm-mm. Halus tapi tegas dalam kebaikan. Ada dalam jemari kecilnya, Mm-mm. kekuatan yang tak semua bisa mengukurnya. Mm-mm. Wanita Sunda itu menyimpan rasa dalam diam, Mm-mm. mendengar lebih banyak daripada yang ia ucapkan. Mm-mm. Tutur katanya yang halus adalah lukisan kebaikan. Dalam setiap hal ada pengertian dan ada penghormatan. Bila menangis, seperti hujan di pedesaan. Tidak menghantam, tapi membasuh rasa. Jadi langsung sedih gitu. Mm-mm. Bila tersenyum, laksana matahari di rumah, menghangatkan, bukan hanya sekedar menyinari. Wanita Sunda itu makanya bukan hanya cantik secara wajah, tapi anggun dalam sikap dan hati. Nah, luar
biasa ini lamun cerik, oh iya cerik, tong cerik mana gitu. Saya tahu ya tah. Ya kan, tong cerik batal, nah bulan puasa gitu tah, tong cerik batal, nanti kita kaji juga lah di bulan puasa apakah menangis itu batal apa enggak, Pe. Ya teman-teman semua, kayaknya Bu Mega mesti dinobatkan sebagai apa, Ratu Wanita Sunda, dan ini ADART-nya ya enggak, ADART Wanita Sunda tuh puisinya Bu Mega yang ada di novel Wanita Sunda. Jadi wanita Sunda tuh mesti seperti ini. Jadi kalau tidak ada indikator ini, dia bukan wanita Sunda. Gitu ya. Aduh. Bu, luar biasa. Tidak terasa ya karena mengasihkan, kita sudah di 30 menit teman-teman semua. Teman-teman nanti bisa cek di Instagramnya Perpustakaan Pusat dan di YouTube-nya Perpustakaan eh, Pusat, dan di TikToknya Mas Peri. TikTok, TikTok, TikTok. Karena dan nanti ada di TikToknya juga supaya kita bisa banyak tahu bagaimana sebetulnya menjadi wanita wanita Sunda, seperti halnya yang dituliskan dengan sangat luar biasa oleh Ibu Mustika Mega Wijaya. Bu, closing statement terakhir untuk mahasiswa kita khususnya di Perpustakaan Pusat Universitas Pakuan, wanita ya. Iya. Iya, dan juga untuk penonton-penonton kita, biasanya anak SMA Bu yang suka nonton, karena di kami ada program foto tahunan, jadi anak SMA foto tahunan di kita, jadi mereka suka kepo-kepo gitu. Mangga Bu Mega. Baik. Setiap wanita Sunda punya cerita hebat yang layak didengar, bukan hanya stereotip buruk yang harus dihapus. Dan semangat terus menjadi wanita Sunda, jangan pernah malu untuk mengatakan bahwa saya adalah wanita Sunda. Oke, jangan pernah malu untuk mengatakan saya adalah wanita Sunda. Saya Wildan Fauji Mubarok dari Perpustakaan Pusat Universitas Pakuan pamit undur, sampai jumpa di bincang asik selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya teman-teman.